Pemirsa, kehadiran Menteri ESDM Sudirman Said dan Presdir PT Freeport Indonesia Makruf Syamsuddin dalam sidang MKD dengan dugaan pelanggaran etika Ketua DPR Setia Novanto diapresiasi oleh banyak kalangan. Kini waktunya MKD meminta keterangan pengusaha Riza Khalid dan Ketua DPR Setia Novanto yang dijadwalkan Senin depan. Namun akankah mereka hadir? Apa yang akan dilakukan MKD bila mereka tidak datang memenuhi panggilan, dan seperti apa publik bisa ikut mengawal sidang MKD ini agar bisa segera memutuskan sebelum reses DPR 18 Desember nanti. Dan untuk membahasnya kita sudah ada dua orang narasumber di studio dan satu orang narasumber melalui live by phone. Yang pertama adalah J. Kristiadi, pengamat politik dari CSIS. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mas. Yang kedua adalah Romo Beni, tokoh agama dan pegiat anti korupsi. Romo, selamat malam. Selamat malam. Dan juga Junimat Girsang, Wakil Ketua MKD melalui sambungan telepon. Bang Junimat, selamat malam. Ya, malam, Rory. Bang Junimat, saya ingin ke Abang terlebih dahulu. Saya ingin memastikan apakah masih sesuai dengan rencana pemanggilan Setia Novanto pada Senin pekan depan, Bang Junimat? Ya, Rory, sesuai dengan keputusan rapat internal pada Jumat pagi jam 00.34. Maka Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan ya memanggil saudara Setia Novanto sebagai teradu dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan pada Senin jam 9 pagi. Oke. Pengacara Setia Novanto sempat mengatakan bahwa Setia Novanto akan hadir bila surat pemanggilan sudah diterima. Ini maksudnya apa? Apakah memang surat pemanggilan belum dikirimkan atau ini hanya ada maksud lain begitu dari Firman Wijaya, pengacaranya? Kami sudah dapat konfirmasi dari Sekretariat Jenderal DPR bahwa surat tersebut sudah diterima dan sudah diketahui oleh Pak Setia Novanto. Demikian, Rory. Baik, publik cukup mengapresiasi Bang Junimart. Dua sidang kemarin dilakukan secara terbuka untuk Sudirman Said dan juga untuk Makruf Syamsuddin. Apa jaminan untuk publik bahwa sidang yang akan menghadirkan Setia Novanto Senin depan juga akan dilakukan terbuka? Ya, Rory. Dari awal sebelum persidangan, saya sudah sampaikan kepada teman-teman pers agar kami dikawal di dalam melakukan tindak lanjut pengaduan dari Pak Sudirman Said, yang pertama. Yang kedua, saya dari awal mengatakan akan memperjuangkan bahwa sidang ini terbuka untuk umum, supaya masyarakat bisa melihat ya secara transparan apa yang kami lakukan di dalam. Yang ketiga, tentu kita berharap ya melalui persidangan di mahkamah ini, ya kami bisa dikontrol di dalam melaksanakan tata beracara secara profesional. Masyarakat bisa melihat ya bagaimana MKD bekerja dan bagaimana kita di MKD itu ya menurut saya ya, dan saya memang tidak setuju, itu sudah saya lontarkan supaya saksi dan atau pengadu itu jangan seolah-olah dituduhkan sebagai tersangka atau teradu. Kan kasihan juga tersangka atau terdakwa, kan kasihan. Yang pertama. Yang kedua, ini kan mahkamah tentang etik. Ya kita berharap ya semua anggota MKD termasuk pimpinan ya harus mengedepankan etik juga dalam menyampaikan pertanyaan, dalam menyampaikan pendalaman. Jadi kita berharap untuk sidang depan hari Senin jam 9 ya sudah ada perubahan lah yang sangat signifikan dan betul-betul menyejukkan bagi orang yang mendengar melihat acara tersebut. Demikian, Rory. Bagaimana suara di dalam MKD, Bang Junimat? Dikarenakan Jumat dini hari lalu pada waktu menghadirkan Makruf Syamsuddin, salah satu anggota MKD Akbar Faisal sempat geram begitu dikarenakan ada pembahasan atau ada usulan bahwa Setia Novanto akan disidang saat itu juga, di saat kondisi MKD sudah lelah, kita semua juga sudah lelah. Apakah ini berarti terbuka atau tidaknya Senin pekan depan masih bisa diperdebatkan? Ya, Rory. Yang pertama saya perlu sampaikan bahwa sikap dari Pak Akbar Faisal itu adalah sikap yang tidak menunjukkan seorang anggota MKD yang cerdas. Sidang dinyatakan rapat yang akan tertutup untuk umum, ya karena sifatnya itulah memang harus tertutup. Ya, dan memang itu dinamika di dalam rapat, ya itu wajar dan biasa saja. Saya sebagai pimpinan rapat menampung semua masukan di sana. Ya, walaupun toh akhirnya ya kita kan memutuskan bahwa untuk persidangan Pak Setia Novanto itu kita lakukan pada hari Senin. Ada wacana memang pada pagi hari itu agar Pak Setia Novanto dipanggil. Tapi secara rasional kan tidak mungkin kita memeriksa seseorang ya tengah malam yang menjelang pagi dan terus apa kata dunia nanti. Kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa konsentrasi ya di dalam meminta keterangan seseorang apalagi sebagai teradu dalam situasi yang sudah kelelahan.
Baik. Kan begitu. Jadi saya menyesalkan sikap dari Pak Faisal Akbar itu, ya, tanpa keputusan rapat dia sudah berbicara keluar. Itu tidak boleh. Tidak boleh juga merendahkan mahkamah dengan cara melanggar etika. Ini perlu digarisbawahi. Boleh kita transparansi, tapi harus dengan cara tidak melanggar tata beracara. Oke. Rory. Bang Junimat, pada waktu sidang dua sidang yang lalu, begitu sidang dilakukan terbuka dan dipimpin oleh Suraman Hidayat, ketua MKD dan juga Anda, wakil ketua. Nah, sidang Senin depan kemungkinan akan dibawakan atau dipimpin oleh Kahar Muzakir dari Golkar ataupun Sufmi Dasko dari Gerindra. Dua orang ini adalah dua orang dari 6 orang yang menolak kasus Setia Novanto dibawa ke persidangan. Nah, bagaimana jaminan agar sidang ini berjalan sesuai dengan apa yang publik mau, terbuka dan juga imparsial? Ya, yang pasti kami akan menentang kalau ada pendapat tentang itu bahwa sidang akan dipimpin oleh orang yang punya kepentingan. Kepentingan dalam arti memang kita harus bebas aktif di sana, tetapi dalam fakta-fakta persidangan kita bisa melihat, masyarakat bisa melihat bagaimana teman-teman di mahkamah ini ya telah tidak menjalankan fungsinya secara objektif. Yang pertama, yang kedua, kami tetap berharap ya pimpinan sidang pada Senin itu adalah orang yang tidak mempunyai konflik of interest. Nah, tolong masyarakat mengawasi kami, tolong juga pers mengawasi kami. Apabila itu terjadi maka tentu kami bisa mengambil sikap di dalam persidangan nanti. Tapi bagaimana sih mekanismenya, Bang Junimat? Kan bergiliran, habis Suraman Hidayat, kemudian Anda, itu tidak diatur. Tidak diatur. Tidak diatur. Oke. Ya, tidak diatur. Kalau misalnya besok adalah giliran misalnya Pak Kahar Muzakir begitu. Pak Kahar Muzakir pada waktu mewawancarai atau menanyakan beberapa hal ke Sudirman Said sempat menanyakan soal limbah Freeport yang ini diduga Sudirman Said malah menuding dirinya. Seberapa yakin Anda apabila nanti diambil oleh Pak Kahar Muzakir, pimpinan sidang ini akan berjalan sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan? Nah, itu yang saya sebutkan, Rory. Ya, tentu mahkamah itu mahkamah tentang penegakan kode etik, ya, kode etik. Dan di dalam perjalanan mahkamah ini tentu juga mengedepankan etika-etika di dalam bertanya. Ya, bahkan duduk saja sudah harus memperhatikan etika, belum bertanya. Nah, kalau pertanyaan tentang hal-hal yang menyimpang, menurut saya, ini sudah saya laksanakan sebagai pimpinan, kita langsung menegur. Jadi ketua itu harus tegas. Ya, ketua harus tegas. Cuman satu hal yang tidak diatur dalam tata beracara, ya, bahwa interupsi itu tidak dilarang. Ini jadi masalah dalam tata beracara. Ya, jadi seperti sidang komisi, seperti rapat dengan mitra kerja, ini kan tidak boleh dilakukan. Ya, nah, kita berharap sidang hari Senin itu betul-betul sidang yang punya marwah, ya, bermartabat, ya, tidak menjadi bahan omongan di luar. Mekanisme untuk Bang Junimat, mekanisme untuk memilih pimpinan sidang seperti apa, Bang? Sebenarnya mekanisme itu, kalau kita mau cerdas terhadap tata beracara, ya, ketua bisa menunjuk siapa saja dari unsur pimpinan dengan cara melihat objektivitas dari si pimpinan yang akan memimpin. Ketua harus tahu dong. Yang pertama. Yang kedua, ini bisa diputuskan dalam rapat pimpinan. Oleh karena itu, ya, saya akan mengusulkan sebelum diadakan sidang pada hari Senin jam 9, ya, 1 jam sebelumnya sudah harus lakukan rapim untuk menentukan siapa pimpinan sidang nantinya. Baik, Bang Junimat mohon ditahan di sana. Kita nanti juga akan berbincang bersama dengan Pak J. Kristiadi dan juga Romo Beni. Kita akan jeda terlebih dahulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi.